Kita kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang lahir dari hasil penelitian dan pengkajian para dosen Universitas Kristen Maranatha, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. Kita akan mengawali acara kita, Inspirasi Maranatha, dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa dengan hikmat dan terang dari Roh Kudus kami dimampukan untuk terus mengembangkan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan juga menuliskan karya-karya secara akademik sehingga itu dapat menjadi satu media menyejahterakan dan juga meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat ataupun sesama di sekitar kami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar Engkau juga campur tangan di dalam ulasan tentang masalah-masalah kecurangan dalam laporan akuntansi yang pada hari ini akan kami bahas bersama. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jumpa kembali para sahabat Maranatha dimanapun berada. Dengan program Inspirasi Maranatha, kita bersama-sama terus belajar berbagai bidang disiplin ilmu yang saat ini sedang berkembang dan juga yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar satu topik tentang kecurangan akuntansi. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, yaitu Ibu Santi Setiawan. Nah, Ibu Santi, selamat datang di program Inspirasi Maranatha. Dan alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri, sehingga para sahabat Maranatha dapat mengenal Ibu lebih baik lagi. Silakan Ibu Santi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Selamat pagi, salam kenal juga buat sahabat Maranatha semua. Perkenalkan, saya Santi Setiawan. Saya adalah dosen tetap akuntansi di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Saat ini saya juga merupakan alumni dari Universitas Kristen Maranatha karena S1 saya di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan saat ini aktif di program studi akuntansi. Mungkin itu, Pak. Ya, apakah Ibu juga boleh menceritakan kalau hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kehidupan Ibu? Saat ini saya sudah berkeluarga, memiliki 1 orang putri dan 1 orang putra, 1 di bangku SMA dan 1 di SD, Pak. Oh, baik Ibu. Nah, Bu Santi ini menulis satu jurnal yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu ya terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ya. Nah, kalau saya baca ya Bu, topik yang Ibu tulis itu kan tentang kecurangan akuntansi. Lalu ada kecurangan akuntansi, lalu kalau kita lihat dalam percakapan atau masalah-masalah masyarakat misalnya korupsi ya, itu bedanya di mana ya Bu ya antara kecurangan akuntansi dengan korupsi misalnya. Apakah Ibu bisa menjelaskan itu? Baik, begini Pak Yohanes. Untuk penelitian saya ini yang berjudul memang fokusnya ke kecurangan akuntansi ini memang kalau di Indonesia sendiri dikenalnya itu memang dengan istilah korupsi, Pak. Oh, maksudnya Gitu. korupsi? Betul Pak. Jadi salah satu kecurangan akuntansi kalau di Indonesia memang dikenalnya dengan istilah korupsi. Begitu, Lebih Pak. luas mana antara kata korupsi dan kecurangan akuntansi? Kalau kecurangan akuntansi mungkin lebih luas ya Pak, karena kecurangan akuntansi nanti mungkin juga akan dibahas di slide-slide berikutnya bahwa kecurangan akuntansi itu ada beberapa jenis juga dan
korupsi merupakan salah satu yang salah satu bagian dari kecurangan Kecurangan itu. akuntansi, betul Pak. Ya, jadi tidak identik tapi kecurangan akuntansi memang lebih luas ya, Bu, ya. Betul Pak. Dan tidak selalu terdeteksi oleh KPK dalam hal ini ya. Betul. Ya, jadi begitu. Nah, kalau begitu Bu, apa yang menjadi ciri khas dari kecurangan akuntansi itu sendiri? Baik Pak. Untuk kecurangan akuntansi sendiri memang karena kalau kita bicara akuntansi pasti bicara tentang yang namanya pencatatan laporan keuangan, pelaporan laporan keuangan gitu ya, membuat laporan keuangan dengan benar. Nah, kalau bicara kecurangan berarti ada penyajian yang tidak benar. Contohnya misalkan membuat laporan keuangannya dimanipulasi begitu Pak. Atau misalkan karena untuk keperluan tertentu maka perusahaan ini memang sengaja misalkan menggelembungkan labanya, itu yang sering terjadi begitu ya Pak. Dan juga mungkin ada juga yang karena keperluan tertentu untuk mengurangi pajak begitu misalkan. Sehingga pelaporannya juga menjadi tidak benar supaya bayar pajak misalkan lebih rendah. Nah, itu adalah beberapa kecurangan akuntansi yang menjadi sorotan juga gitu Pak. Contoh-contohnya mungkin seperti itu. Saya pernah menjumpai misalnya perusahaan itu membuat laporan keuangannya itu ada 2 versi, begitu ya. Versi yang real dan versi yang fiktif ya. Karena dalam fiktif ini tentunya ada rekayasa, ada kecurangan, tidak melaporkan seperti realitanya, biasanya juga dalam kaitan dengan pajak ya Bu ya. Betul Pak. Nah, tapi bagaimana Bu ya kita bisa mengetahui bahwa ini curang kalau ini sama-sama bukti yang otentik gitu kan. Itu bagaimana kalau mengetahui kecurangan ini siapa yang bisa mengetahui? Kalau orang luar disodori misalnya pegawai pajak, petugas pajak dengan laporan keuangan yang laporan keuangannya tidak sesuai ya, tidak benar. Kan juga tidak mengetahui apakah ada satu teknik atau siapa yang mempunyai wewenang untuk bisa mengetahui bahwa Ibu bisa menyebut kecurangan akuntansi. Ya, ini yang cukup menarik mungkin ya Pak. Saya sedikit cerita juga latar belakang kenapa saya meneliti ini begitu, karena memang saya itu kebetulan di Maranatha ini fokusnya di bidang audit Pak gitu. Jadi memang yang namanya audit itu tujuannya adalah memeriksa apakah laporan keuangan itu sudah disajikan dengan benar atau belum. Nah, salah satu cara mungkin kalau tadi kasusnya mungkin seperti yang Bapak sampaikan ada pembukuan ganda istilahnya Ya, kita menyebutnya. ganda. Satu untuk keperluan tertentu, satu yang sesungguhnya gitu. Nah, tugas dari seorang auditor kalau menyebutnya kalau di bidang akuntansi itu ada salah satu orang yang memang bekerja di bidang audit memeriksa laporan keuangan dan orangnya itu disebut sebagai auditor. Nah, auditor inilah yang diharapkan bisa menemukan kecurangan-kecurangan seperti itu gitu Pak. Kecurangan-kecurangan akuntansi yang terjadi karena memang auditor itu memeriksa laporan keuangan perusahaan ini apakah sudah benar atau belum. Dan memang laporan keuangan yang sudah diaudit ini menjadi salah satu syarat untuk beberapa hal, misalkan untuk perusahaan yang list di Bursa Efek mensyaratkan harus melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Misalkan atau peminjaman uang ke bank pun kadang-kadang ada prasyarat yang memang meminta untuk laporan keuangan itu sudah diaudit. Nah, itu mungkin salah satu untuk menjembatani dan menemukan kecurangan yang terjadi terkait dengan laporan keuangan, Pak. Kalau saya tangkap bahwa peran dari auditor untuk menemukan kecurangan akuntansi itu yang paling utama ya Bu ya. Betul Pak. Nah mungkin para sahabat Maranatha kan tidak semuanya dari akuntansi ya Bu ya. Betul Pak. Mungkin ada baiknya Ibu jelaskan sedikit tentang wewenang dan pola kerja dari auditor itu sehingga mereka bisa dengan jeli bisa mengetahui walaupun ini diatur, direkayasa, ya, dirasionalisasi, tetapi auditor yang pintar pasti mengetahuinya. Kira-kira bagaimana Ibu? Ya, boleh Pak. Mungkin sedikit saya juga menjelaskan dulu sebelum ke bidang auditnya gitu ya Pak. Kalau bidang akuntansi itu biasanya kita itu membuat
laporan keuangan berdasarkan transaksi-transaksi misalkan ya Pak yang sudah terjadi begitu ya Pak. Jadi transaksi terjadi dicatat, kemudian nanti di jurnal dan sebagainya sampai nanti jadi laporan keuangan. Nah, bidang audit ini melakukan hal sebaliknya Pak. Jadi dari laporan keuangan yang sudah jadi justru dia akan menelusuri sampai kepada bukti transaksi. Apakah betul-betul terjadi atau tidak. Sebagai contoh misalkan Pak, kalau terjadi penjualan misalkan, penjualan di tanggal sekian, jumlahnya misalkan 1 juta. Nah, kalau orang akuntansi mencatat 1 juta ini, mereka jurnalkan sampai nanti jadi masuk di dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, tugas auditor mengecek ketika muncul di dalam laporan keuangan penjualan misalkan tertulis 1 atau 10 juta begitu. Nah, 10 juta ini dari berapa penjualan? Begitu Pak, anggap saja misalkan dari 20 penjualan. Nah, maka akan ditelusuri ke transaksi yang terjadi, apakah betul ada 20 transaksi penjualan yang terjadi. Dan betul nggak ada yang 1 juta tadi yang disebutkan tadi misalkan, ada nggak buktinya. Nah, itu adalah tugas auditor. Jadi ketika ada ketidaksesuaian antara yang dilaporkan dengan yang ditelusuri oleh auditor, nah disitulah auditor nanti akan memberikan catatan-catatan. Ini ada yang kurang. Kita menyebutnya sebagai perbedaan antara temuan ya Pak, disebutnya sebagai temuan antara yang dicatat oleh perusahaan dengan yang ditemukan oleh auditor begitu Pak. Jadi dari situlah nanti biasanya akan terlihat apakah memang laporan keuangan ini ada penyimpangan atau tidak, ada kecurangan atau tidak. Begitu Pak. Nah, auditor ini kemudian mencatat, catatannya disampaikan pada siapa Ibu? Kepada perusahaan nantinya. Nah, kalau perusahaan itu adalah pelakunya bagaimana? Nah, di dalam perusahaan ini, kalau yang sudah baik ya Pak tentunya gitu, karena kan nggak semua perusahaan juga sudah baik. Nah, di dalam perusahaan ini nanti akan ada yang namanya komite audit disebutnya. Nah, komite audit ini berdiri posisinya adalah di luar gitu. Jadi jajaran dewan direksi tapi nggak orang dalam semuanya, ada orang pihak luar gitu yang menjembatani ketika ada temuan dan pelakunya adalah pihak atasannya perusahaan gitu, level atasnya perusahaan gitu Pak. Iya, sangat menarik ya Bu ya, Iya. untuk menelusuri ini. Bagi saya itu adalah poin utamanya mencari dan menemukan kebenaran. Ya. Karena satu perusahaan bagaimanapun harus didirikan pada asas kebenaran itu sendiri. Kalau dia mau bertahan dan kredibel begitu. Nah, saya membaca jurnal yang Ibu tulis itu ada satu pemikiran dari Hayes ya. Nah, di dalam pemikiran Hayes itu ada 2 jenis kecurangan. Ya. Yang pertama, kecurangan keuangan yang disengaja, termasuk penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja untuk menipu ya, pengguna laporan keuangan. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan ya, melibatkan pencurian aset yang juga dilakukan oleh karyawan walaupun dalam jumlahnya tidak besar, kecil ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya pemikiran Hayes tentang 2 jenis kecurangan tersebut. Silakan Ibu. Ya, baik Pak Yohanes. Untuk kecurangan akuntansi ini memang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kecurangan laporan keuangan. Nah, kecurangan laporan keuangan ini biasanya melibatkan manajemen perusahaan biasanya, yang level atas tadi gitu ya Pak. Dan biasanya yang dilakukan adalah memang memanipulasi laporan keuangan gitu ya, seperti tadi misalkan labanya diperbesar gitu atau sebaliknya gitu untuk kepentingan tertentu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan penyalahgunaan aset. Nah, kalau aset ini biasanya dilakukan oleh karyawan. Contohnya misalkan sering terjadi pencurian barang di gudang gitu. Nah, itu adalah termasuk juga ke dalam kecurangan akuntansi gitu. Nah, itu perbedaannya mungkin Pak. Jadi yang menjadi sorotan memang dilakukannya oleh level yang berbeda begitu Pak. Tapi dua-duanya sama-sama masuk dalam kecurangan akuntansi. Walaupun mungkin yang level atas gitu ya Pak, melakukan kecurangannya pasti lebih besar gitu.
pastinya, karena udah seperti korupsi, seperti yang sering kita dengar, atau memanipulasi laporan keuangan. Tapi yang karyawan ini walaupun kecil tetap harus jadi sorotan, karena kalau dibiarkan ini juga akan menjadi budaya yang buruk begitu ya, karena biasanya akan terus terjadi lama-lama ya perusahaan tetap menderita kerugian juga gitu, karena barangnya sering hilang. Jadi tetap menjadi sorotan dan masuk dalam kategori kecurangan akuntansi. Kalau pengalaman Ibu sebagai auditor juga ya, itu berapa kali ya Bu lakukan audit itu ya di satu perusahaan itu? Kira-kira setahun itu ada berapa kali ya? Kalau supaya lebih bagus lagi itu. Kalau untuk berdasarkan berbagai sumber ya Pak yang sudah saya baca juga, biasanya rutinnya itu melakukan audit itu memang 1 tahun 1 kali Pak, gitu ya, untuk mengecek semua laporan keuangan yang sudah dicatat oleh perusahaan selama 1 tahun buku disebutnya, gitu ya Bu, Pak. Jadi biasanya dilakukan, biasanya auditor itu bekerjanya di bulan-bulan ya sebelum bulan ini mereka sudah bekerja lah pas kita bulan Agustus atau September untuk mereka mulai mengumpulkan bukti sampai nanti tutup buku gitu sampai 31 Desember. Nanti dari situ baru mereka melakukan review dan sebagainya untuk nanti dikeluarkan, karena untuk audit ini nanti ada produk akhirnya Pak, namanya adalah laporan audit. Jadi nanti pimpinan perusahaan misalnya presiden direktur atau CIO atau GM itu memegang ini ya dari laporan audit itu, lalu dia mengambil policy begitu. Iya, dan untuk laporan audit ini sebetulnya bukan hanya diperuntukkan untuk perusahaan, tetapi juga untuk pemakai laporan keuangan. Jadi pihak di luar perusahaan pun tapi yang mengandalkan atau menggunakan laporan keuangan ini. Misalnya siapa itu? Misalkan adalah kalau perusahaannya sudah list di Bursa Efek, kan itu berarti berefek kepada para pihak yang memang mungkin mau membeli saham perusahaan tersebut gitu. Bisa juga misalkan ada investor, mereka perlu gitu data atau laporan keuangan perusahaan itu kondisinya perusahaannya seperti apa gitu. Nah itu mengandalkan biasanya laporan audit. Iya, kita sudah belajar ya beberapa hal yang menarik tentang kecurangan akuntansi dan juga tentang peran serta tugas dari seorang auditor. Dan saya kira ini dalam rangka untuk menjadikan satu perusahaan kita ini kredibel, dapat dipercaya, dan di dalamnya orang-orangnya memiliki integritas. Nah, karena itu 2 kata ini, ada kredibilitas dan integritas, di 2 hal yang sangat menentukan. Ya. Dan kadang-kadang kita orang Indonesia itu sangat sungkan karena dianggapnya nih pimpinannya nih pernah punya jasa ya, atau mungkin dianggapnya mesti teman ya. Nah, tapi dalam rangka kredibilitas dan integritas kita tidak perlu melihat semua pertimbangan tersebut ya. Yang salah harus ditindak, yang benar harus didukung dan ditegakkan. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam segmen yang berikutnya, segmen kedua setelah informasi yang satu ini. Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individuals with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society.
equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. Flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Sanji, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputations, a bunch of facilities to support learning activities, and of course, a high-quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Kembali dalam segmen yang kedua, perbincangan tentang kecurangan dalam akuntansi. Nah, kita masih ditemani oleh Ibu Santi selaku narasumber. Nah, Bu Santi, kalau saya lihat catatan Ibu bahwa kecurangan akuntansi itu karena lemahnya pengendalian internal. Nah, apa yang dimasukkan dengan pengendalian internal ya, Bu ya? Mungkin dalam hal ini Ibu bisa jelaskan, karena korupsi juga terjadi karena masalah pengendalian internal. Jadi saya bayangkan di dalam internalitas dari perusahaan ini ada satu sistem yang kurang bekerja dengan baik sehingga tidak bisa melakukan controlling ataupun pengawasan yang mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Silakan Ibu Santi. Ya, baik Pak Yohanes. Untuk kecurangan akuntansi ini memang salah satu permasalahannya adalah karena pengendalian internal perusahaan yang lemah. Nah, pengendalian internal itu berbicara tentang satu sistem atau satu pengendalian yang dibuat oleh perusahaan supaya prosesnya ini di dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan teratur, ya sesuai dengan misalkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Contohnya adalah satu sistem dibuat supaya memastikan laporan keuangan yang dibuat ini sudah dapat diandalkan ataupun aktivitas operasi memang sudah berjalan sesuai dengan standar yang ada begitu Pak. Nah, ini peran dari pengendalian internal di dalam satu perusahaan. Sebagai contoh misalkan ketika satu perusahaan mau menjual barang, dia pasti sudah punya, harusnya gitu, perusahaan yang baik itu sudah punya SOP-nya atau sudah punya alurnya ketika mau melakukan penjualan itu seperti apa. Nah, idealnya harusnya dilakukan seperti itu gitu perusahaan. Atau contoh lainnya misalkan kalau perusahaan pengen barangnya nggak hilang gitu ya Pak. Kalau tadi bicara tentang kecurangan akuntansi, anggap aja kita ambil salah satu contohnya adalah barang yang dicuri oleh karyawan. Nah, supaya barang itu tidak dicuri oleh karyawan, bagaimana, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, perusahaan itu harus memikirkan bagaimana caranya supaya barangnya itu tidak hilang atau tidak dicuri oleh pegawainya. Contoh sederhana misalkan, salah satu pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan adalah dia memasang CCTV gitu. Jadi mengetahui siapa yang masuk, siapa yang keluar dari gudang tersebut. Nah, mungkin contoh sederhananya seperti itu. Nah, ketika pengendalian internal itu yang jadi masalah ya Pak, ketika pengendalian internal itu
sudah dimiliki oleh perusahaan, tetapi seringkali itu tidak berjalan secara efektif. Ya contohnya misalkan saya pernah waktu itu memberikan satu tugas kepada mahasiswa untuk melihat risiko yang dialami oleh satu UMKM begitu ya. Kemudian mereka disuruh memberikan pengendali analisis begitu ya. Pengendalian internal yang lemah di UMKM ini apa nih gitu. Nah, contoh sederhananya persis seperti yang contoh yang tadi saya sebutkan. Ada CCTV, tapi CCTV-nya itu ternyata nggak pernah nyala. Jadi kalau ditanya CCTV-nya ada. Jadi kadang-kadang perusahaan itu kalau ditanya punya nggak pengendalian internalnya, punya. Tapi kadangkala itu nggak efektif. Contoh sederhananya seperti tadi. Ada supaya barang nggak hilang saya pasang CCTV, tapi CCTV-nya nggak pernah nyala gitu Pak. Gitu. Nah ini yang menjadi concern kita karena pengendalian internal ini menjadi sesuatu yang penting kalau itu dilakukan juga gitu ya, dilakukan secara efektif. Tapi ketika itu nggak berjalan efektif, itu jadi masalah juga ternyata gitu Pak Yohanes. Iya, terima kasih Bu. Jadi kalau saya perhatikan juga CCTV penting ya Bu ya, tapi juga inventarisasi ya. Betul. Terhadap barang itu ya. Jadi kan ada kepala bidang yang memang menangani itu ya, barang-barang perusahaan itu inventarisasinya. Jadi kalau ada yang hilang itu sistem itu sepertinya memberitahu bahwa ada beberapa item ini kok hilang, kok nggak ada ya, tercatat tapi barangnya nggak ada gitu. Apakah memang seperti itu juga Ibu di samping CCTV? Iya. Untuk pengendalian sih bentuknya mungkin beda-beda ya Pak, bisa banyak hal gitu. Seperti tadi juga selain CCTV, ya pihak atau orang yang bekerja di sana yang memang menangani hal tersebut juga memang harus berperan juga gitu. Betul Pak gitu. Jadi memang harus kalau bicara pengendalian internal nanti juga mungkin saya akan bahas juga pengendalian internal itu bicara bukan hanya prosedurnya aja, sistemnya aja, tapi juga bicara orangnya juga gitu yang berperan di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Tapi saya membayangkan sulit ya, kalau yang pimpinannya yang mengawasi ikut-ikutan mencuri ya, agak susah ya Bu ya itu ya. Iya, makanya kalau Dan nanti juga yang mengendalikan CCTV-nya, tapi dia sendiri yang mencuri, dia atur aja. Iya. Nyala sih nyala, tapi pas dia masuk nggak nyala. Iya betul. Ya kan? Susah betul, Pak. ya. Betul. Nggak gampang ya. Iya betul. Nah, kalau saya lihat Bu ya bahwa sistem pengendalian internal itu menjadi sistem yang strategis sekali ya. Karena jangan sampai perusahaan tiba-tiba 1 tahun itu kehilangan sekian besar ya. Karena tiap orang punya pikiran yang sama untuk mencuri. Ya. Sehingga saya membayangkan perlu ada satu pola, satu sistem yang kuat, tidak tergantung lagi pada manusianya. Kira-kira apakah Ibu menemukan ya ada satu cara ya, pemikiran bagaimana supaya pengendalian internal itu menjadi satu sistem yang kuat sehingga tidak tergantung lagi oleh pimpinan ataupun siapapun karyawan yang terlibat di sana. Silakan Ibu. Kalau menurut saya ya Pak, memang pengendalian internal ini kalau dulu mungkin ketika kita belum masuk era digitalisasi, semua itu kan memang dilakukan secara manual. Artinya memang mau nggak mau akan ada peran serta orang di dalamnya, begitu ya Pak. Tapi ketika kita sudah masuk era digitalisasi, maka pengendalian internal ini pun mulai beralih, bukan lagi dilakukan secara manual istilahnya, tetapi sudah menggunakan teknologi. Nah harapannya ketika ini menggunakan teknologi dan dibangun satu sistem yang baik, nah harapannya bisa meminimalisasi tentunya ya Pak untuk kecurangan atau peran dari orang-orang yang mungkin punya niat yang tidak baik begitu ya, yang mungkin juga bisa menekan karyawannya untuk mengikuti gitu ya kemauan dari atasannya misalkan seperti itu. Nah dengan ada sistem yang dibangun, nah biasanya sistem inilah yang mungkin bisa membantu menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi kembali tetap diminimalkan begitu Pak. Risiko tetap ada gitu. Ya tetap ada ya. Iya.
Misalnya ada sistem digital, ada CCTV yang dari beberapa sudut ada, tapi juga ada bisa diakal gitu kan. Kalau orang lain kelihatan, tapi kalau dia sendiri yang masuk, saya matikan. Alasannya listrik mati atau apa, juga bisa ya Bu ya. Lalu setelah itu berapa menit kemudian dia nyalakan lagi. Tapi pada waktu beberapa menit itulah dia melakukan. Ya. Kan tidak mudah ya Bu ya, untuk mengatasi masalah mental ini. Karena itu saya membayangkan bahwa orang yang bekerja di dalam satu perusahaan sebelum dia bekerja, memang ada namanya psikotes. Tetapi saya belum tahu sejauh mana kecenderungan potensi orang tuh mencuri itu bisa terekam juga di dalam psikotes itu. Ya. Memang tidak mengatakan dia pencuri, tapi ada kecenderungan. Nah itu bagi saya kecenderungan itu sudah merupakan poin penting. Ya, apakah saya akan menerima seseorang ini dengan kecenderungan, apakah itu kecenderungannya 1 atau 2, ada range, kata anggap aja 5, bisa anggap 1, itu bagi saya sudah menjadi alasan untuk menolak, untuk menjadi bagian dari karyawan perusahaan itu. Kira-kira apakah sejauh ini ada sistem yang sifatnya lebih antisipatif ya, jadi bukan hanya ngurusi orang yang terus-menerus punya. Walaupun saya tidak menjamin bahwa mereka yang tidak terekam itu tidak berarti mereka kemudian nanti bebas dari kemungkinan untuk mencuri gitu ya. Iya, kalau sepanjang saya melakukan begitu dan membaca juga beberapa literatur begitu ya dari kecurangan akuntansi ini ya Pak, memang faktor utamanya kembali memang ada di moralitas ya Pak, individu, betul Pak. Jadi secanggih apapun sistem yang kita punya gitu, tapi kalau niat dari seseorang itu memang sudah tidak benar, ya memang agak sulit begitu ya untuk menemukan. Dan ini pun yang menjadi PR bersama, makanya kenapa yang namanya kecurangan ini masih terus jadi PR bersama, karena memang kembali kepada individu masing-masing untuk menemukan seseorang melakukan kecurangan atau tidak. Rasanya ini juga cukup sulit Pak, karena biasanya yang melakukan kecurangan itu biasanya lebih pintar dibandingkan yang tidak begitu. Makanya kenapa kalau kita baca di berita juga sampai saat ini yang namanya korupsi masih tetap ada gitu. Karena ya memang masih sulit ya Pak gitu. Karena kembali ke moralitas individu. Jadi ada moralitas, ada karakter begitu ya Bu ya. Dan memang orang-orang yang dengan kecenderungan semacam ini itu tidak mengenal kelas, bisa mulai karyawan yang paling bawah sekalipun sampai pada pemimpin yang tertinggi. Bahkan kadang-kadang konyolnya ini pemimpin, pemilik, dia sendiri yang mencuri, begitu ya. Karena ada bedanya antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Ini yang paling sulit kan. Dan manusia paling paling rumit dalam menemukan masalah moralitas dan karakter ini. Walaupun sudah melalui tes, psikotes ya, tetapi ya tetap celah itu masih ada. Sehingga saya membayangkan memang sementara dia bisa menipu, tetapi waktu ya dalam kurun waktu akan membongkar, akan membuktikan keaslian dari seseorang. Apakah dia orang yang jujur, ataukah orang yang korup, orang yang curang, atau fraud gitu. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Jadi Pak. diuji oleh waktu ya. Kita bisa menipu banyak orang, tapi tidak bisa kita menipu setiap waktu kepada beberapa orang. Iya, betul Pak. Ya Ibu, kalau saya boleh lanjutkan, itu ada satu pemikiran dari seorang tokoh ya. Atau apakah ini ucapan saya benar ya, Velasquez ini ya. Ini dia mengatakan bahwa etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji
standar moral seseorang atau standar moral suatu masyarakat. Nah, dalam pemikiran Velasquez ini mengandalkan bahwa masyarakat harusnya punya standar moral yang baku dan sama. Tapi saya sebagai pembaca berpikir begini, padahal kita tahu bahwa tidak setiap budaya atau masyarakat itu mempunyai konsep dan prinsip yang sama tentang kecurangan ini. Ya katanya kecurangan itu ya penolakan yang universal, tetapi tidak berarti setiap budaya ataupun di dalam konsep yang berlaku di dalam satu masyarakat itu mempunyai pengertian yang sama tentang apa yang disebut dengan kecurangan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa itu kebohongan putih. Ya. Ada yang hitam, begitu kan. Nah, kira-kira bagaimana Bu Santi dalam melihat pemikiran Velasquez ini? Kalau saya mungkin Pak melihatnya ini yang disebut standar moral yang baku itu maksudnya ada standar-standar yang berlaku universal gitu Pak. Jadi misalkan kalau kita mencuri sederhananya gitu ya Pak. Kalau kita mencuri, kita sama-sama tahu mau di manapun kita berada bahwa itu adalah salah satu bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah mungkin yang disebut bakunya mungkin hal-hal seperti itu Pak yang umum memang tidak boleh dilakukan di manapun gitu, berlaku universal gitu. Tapi kalau bicara lebih spesifik ya akan kembali ke budaya dari masing-masing negara misalkan mungkin gitu. Iya Ibu, jadi ya standar yang sama dan baku ya dalam hal ini ya. Tapi yang saya maksudkan ini adalah karyawan itu ataupun ini mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang orang seringkali kita harus open terhadap budaya. Tapi saya katakan budaya tetap harus difilter. Tidak berarti kalau budaya yang ada di dalam setiap suku itu adalah sesuatu yang positif. Ya. Nah, artinya sikap kritis juga dibutuhkan untuk menyikapi satu budaya. Budaya itu pada dirinya juga kalau dalam iman Kristen juga terselip di dalamnya juga ada dosa. Dan celakanya kalau dosa ini menjadi budaya, maka dosa yang menjadi budaya itu menjadi sebuah kebenaran. Karena semua orang berkata benar, maka yang salah ini menjadi benar, begitu. Nah, disinilah kita membutuhkan ketajaman, sikap kritis, tapi juga ada soal hati nurani. Tapi bagi saya itu tidak cukup. Kritis hati nurani itu tidak cukup. Dia harus dibimbing oleh satu hal, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang menjadi pisau penentu untuk mengukur ini curang atau tidak curang. Karena bisa terjadi karena budaya tertentu, karyawan ataupun pemilik mengatakan, saya ngambil ini untuk kebaikan. Ya, misalnya gini, kenapa kamu ambil? Karena saya lihat itu perusahaan hanya nyimpan dan menyita ruangan, sehingga saya hanya membantu untuk membereskan. Toh tidak dipakai oleh perusahaan ini. Lalu saya ambil, perusahaan juga tidak rugi. Bagaimana Ibu kalau ada orang yang juga berpikirnya dengan cara yang begitu simpel gitu ya? Iya. Ini cukup menarik sih ya Pak, karena memang kalau bicara tentang kecurangan dan dari berbagai sumber juga saya baca gitu ya Pak, memang faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat curang itu seperti faktor yang tadi Pak. Di dalam kecurangan, di dalam fraud itu, istilah yang tadi itu dianggapnya sebagai merasionalisasi tindakannya dia, begitu. Artinya betul membenarkan tindakannya dia karena ya toh perusahaan juga nggak pakai, saya ambil begitu. Dan itu memang yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Justru bibitnya dari sana memang salah satunya. Dan memang ini pun sudah diteliti juga oleh berbagai orang, memang itu menjadi salah satu faktor utama juga yang membuat orang melakukan kecurangan.
Gitu, Pak. Ya, Ibu, kita sudah membahas dalam satu segmen kedua ya, dan kita akan memperdalam nanti dalam segmen yang ketiga, dan kita akan dengarkan lebih dahulu informasi yang satu ini. Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individual with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. Flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Sanji, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputations, a bunch of facilities to support learning activities, and of course, a high-quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, dan saat ini kita akan mengulas dalam segmen yang ketiga tentang kecurangan akuntansi bersama dengan narasumber kita, Ibu Santi Setiawan. Bu Santi, dalam jurnal Ibu mengutip pemikiran dari Lawrence Colbert, ya, dan saya menikmati ya ulasan dari Lawrence Colbert, di mana dia ada 6 tahap perkembangan moralitas individu. Ya. Kalau 6 ini diringkas itu ada 3 gitu ya. Betul. Ada pre-conventional states, yang kedua adalah conventional state, dan yang ketiga adalah post-conventional states. Ya. Mungkin ada baiknya Ibu memperkenalkan dengan lebih rinci bagaimana 6 tahap perkembangan moralitas individu supaya kita tahu nih saya ini ada di mana ini ya, tahap yang mana itu. Iya. Silakan Ibu. Ya, baik, makasih Pak Yohanes. Mungkin sedikit saya menjelaskan ada 6 tahap begitu ya, Pak, terkait dengan perkembangan moralitas individu. Nah, ini seperti tadi dibagi menjadi 3 golongan besar sebetulnya. Yang pertama adalah pre-conventional stage. Ini bicara levelnya, mungkin kita sebutnya level anak-anak
ya Pak ya. Nah dia terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan punishment orientationnya. Jadi orientasinya itu betul atau salah saya lakukan karena Dapat takut, punishment atau ya dapat betul, reward gitu ya. iya betul. Karena saya takut dihukum begitu ya. Kalau anak-anak kan mungkin gitu, tidak melakukan karena saya takut dihukum oleh mama gitu. Nah itu adalah level yang masuk dalam prekonvensional. Tahap berikutnya masih tahap anak-anak nih Pak gitu, masih prekonvensional, masuk ke dalam instrumen orientation. Jadi di sini utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan si anak begitu ya. Jadi melakukan betul atau salah karena untuk memenuhi keinginannya dia gitu, keinginan dari si anak tersebut. Nah itu level yang prekonvensional. Nah ketika kita berkembang harusnya gitu ya Pak, kita naik tahap berikutnya yang namanya adalah conventional stage. Nah ketika masuk conventional stage kita sudah masuk ke dalam norma begitu ya, norma-norma yang berlaku. Nah dibagi menjadi dua, di sini ada yang namanya interpersonal orientation. Jadi di sini seseorang bertindak baik itu karena dia merasakan kasih sayang dari keluarga gitu, kebaikan dari keluarga, sehingga nilai-nilai itulah yang dia pegang gitu, karena memang dibesarkan di keluarga atau misalkan di lingkungan bersama dengan teman-teman begitu. Nah itu di interpersonal. Jadi norma-norma yang dipegangnya yang dibangun oleh keluarga gitu. Kemudian yang berikutnya masih di konvensional adalah terkait dengan hukum ya, law and order orientation. Jadi betul atau salahnya berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi dia akan bertindak harusnya sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Karena memang mungkin ada aturan, misalkan kalau kita naik kendaraan gitu ya Pak, di stopan ada aturan, lampu merah dan sebagainya, itu adalah ada aturan, mengikuti aturan yang memang berlaku. Nah itu di conventional stage. Nah setelah itu harusnya seseorang itu berkembang lagi ke yang namanya post conventional stage harusnya. Nah ini juga dibagi dua, tidak lagi terkait pada norma, tapi dia lebih luas lagi, naik tingkatannya, bukan hanya mengandalkan norma, tapi sudah masuk ke dalam kesadaran diri. Nah, yang ini dibagi dua juga namanya social contract orientation. Jadi, seseorang sudah menyadari ketika dia berada di dalam satu lingkungan tertentu, dia itu bukan individu sendiri, tetapi ada orang lain dengan latar belakang yang berbeda dan mungkin saja muncul konflik dan sebagainya, dan dia sudah mulai menyadari oh ketika timbul konflik bagaimana caranya untuk dia menyelesaikan konflik tersebut. Ya ada misalkan harus ada kesepakatan bersama gitu supaya satu masalah selesai, konfliknya tidak berkepanjangan, misalkan seperti itu. Dan satu lagi universal etik gitu ya Pak orientation. Nah ini kesadaran seseorang ketika dia melakukan satu tindakan yang benar atau tidak itu sudah berdasarkan kesadaran sendiri dan sudah dilakukan secara konsisten. Artinya dia sudah tahu, oh ini saya lakukan karena saya tahu tindakan saya ini benar. Bukan lagi karena punishment, bukan lagi karena misalkan hanya norma saja. Tapi memang sudah sadar dalam dirinya bahwa yang saya lakukan ini benar karena memang dia menyadari bahwa yang tindakan yang dilakukannya itu memang sudah benar dan dilakukan secara konsisten. Nah, harusnya idealnya seperti itu, Pak. Tetapi ya tentu saja dalam kenyataannya tidak seideal itu, Pak. Gitu. Jadi kalau saya lihat bahwa pengendalian intern tadi berkaitan dengan yang tahap ini ya Bu ya. Artinya lebih cocok dengan tahap post conventional stage ya. Jadi orang tidak lagi melakukan yang baik itu karena norma, bukan karena aturan dalam keluarga, ya. Kemudian yang kedua ini norma-norma, prinsip yang berlaku, tapi juga ada satu kesadaran batin, ya, yang bebas, di mana dia tidak lagi ditentukan oleh pihak lain. Karena itu saya tangkap bahwa post konvensional itu kan juga disebut dengan autonomous, ya. Jadi otonomi. Dia ini mandiri. Betul. Dalam kemandirian itu dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan tanpa harus diajari oleh keluarga. Ini ada aturan, dilarang mencuri atau dilarang mengambil. Dia tidak peduli.
bukan itu faktornya, tapi karena kesadaran saya secara otonom, sehingga tanpa itu pun saya akan tetap jujur dimanapun saya berada. Kira-kira seperti itu ya Bu. Iya, betul Pak, betul. Jadi memang kalau kita lihat dari perkembangan ini memang bertahap, tentu saja ketika dia sudah secara mandiri pastinya dibangun dari sebelumnya, pastinya begitu. Jadi dari tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Tetapi idealnya untuk seseorang yang sudah punya kesadaran yang tinggi seperti tadi, sudah dengan sadar melakukan tindakan yang benar, nah ini yang kita sebut sebagai satu individu yang sudah punya moralitas yang tinggi, dan diharapkannya harusnya sudah seperti itu sih Pak. Ya. Atau dengan istilah yang sekarang populer itu integritas ya. Betul. Jadi integritas itu kita akan melakukan benar walaupun tidak ada yang melihat. Betul. Ya. Tapi kalau kita disintegritas, kita melakukan yang benar ketika dilihat oleh orang banyak. Dan saya menyebut itu munafik gitu ya. Jadi munafik itu kalau saya dilihat saya berbuat baik. Tapi kalau ada orang lihat saya melakukan sebaliknya gitu ya. Nah, Ibu juga ada pemikiran dari Steve Albert ya, yang menyatakan bahwa ada dua aspek yang sangat memengaruhi orang untuk melakukan kecurangan, yaitu pertama adalah aspek personal, ya integritas pribadi dan tekanan situasional, dan juga ada aspek dari sistem lingkungan, ya climate dari perusahaan gitu. Ya. Nah, kira-kira Ibu boleh bantu ya untuk menjelaskan ini ya, dua aspek dalam pemikiran Steve Albert ini tentang aspek personal dan aspek lingkungan perusahaan. Apa yang dimasukkan dengan dua hal ini dalam pemikiran Steve Albert? Iya, dua hal ini Pak memang menjadi latar belakang dari penelitian saya, karena memang kecurangan itu dilakukan karena dua faktor utama sebetulnya. Yang pertama adalah aspek personal. Kalau bicara personal berarti personal individunya. Jadi individu akan melakukan kecurangan karena apa gitu ya? Karena memang mungkin kalau dilihat gitu ya Pak, seseorang kadang-kadang berbuat kecurangan karena adanya tekanan. Misalkan tekanan keuangan membuat seseorang ya sudah saya melakukan tindakan kecurangan. Ya misalkan kalau dalam kasus-kasus atau contoh-contoh yang ada, misalkan seseorang kerja di bagian kasir, kemudian karena ada tekanan ya dia ngambil uang gitu di kasir. Kenapa? Karena saya memang butuh, secara ekonomi saya sedang butuh. Nah itu terkait dengan aspek personal. Jadi fokusnya kepada individunya, integritas ya, lebih cepat tadi mungkin yang disebut oleh Pak Yohanes juga terkait dengan integritas. Nah aspek personal ini kita bicara tentang integritas seseorang. Nah, apakah ketika dia hadapi situasi seperti tadi ya Pak, mungkin ada tekanan keuangan, tapi ada juga orang yang tidak berbuat curang sebetulnya gitu. Jadi itu kembali kepada integritas dari individu itu sendiri. Tapi faktor kedua adalah aspek sistem lingkungan. Nah, aspek sistem lingkungan ini contohnya mungkin yang pengendalian internal tadi Pak. Jadi kalau bicara tentang lingkungan itu berarti lingkungan di sekitar kita ya, misalkan ketika kita kerja di perusahaan punya sistem tertentu begitu ya Pak, supaya kita tidak melakukan kecurangan. Nah tapi ketika pengendalian internal itu lemah ya maka bisa saja terjadi kecurangan gitu, karena pengendalian internalnya yang tidak efektif begitu. Jadi mungkin dua aspek ini yang melatar belakangi sebetulnya penelitian saya diambil, karena memang kalau lihat dari aspek penelitian saya kan terkait dengan pengendalian internal dan satu lagi moralitas individu. Nah, moralitas individu lebih ke aspek personal, sedangkan pengendalian internal lebih ke aspek sistem lingkungan. Jadi mungkin apa ya? Dia tidak punya masalah dengan hal yang sifatnya personal. Bukan karena tekanan, bukan, tapi karena dia melihat teman-temannya juga melakukan. Padahal dia tidak terbutuhkan. Maka dia berpikir, apa salahnya saya kadang-kadang seperti teman saya yang apa itu ngutil atau mencuri. Padahal dia tidak selalu membutuhkan. Kalau saya jumpai belum tentu orang yang mencuri itu karena
kondisi yang mendesak. Tapi karena orang di sekitarnya dia melakukan dia ikut melakukan. Kan bisa terjadi begitu kan. Tidak selalu karena ada tahap kesulitan, lalu kemudian iklim mendukung, saya mengambil gitu kan. Gitu. Tapi kadang terjadi, sebenarnya dari sudut keuangan oke-oke aja. Karena saya pernah jumpai begini, ini ada satu keluarga yang dari sudut ekonomi itu mapan banget. Ya. Suaminya pekerja bagus ya. Nah, istrinya kelihatan dari penampilan itu juga mewah begitu. Dan orang terkesan dengan yang seperti ini. Lalu, tapi kemudian dia itu diminta untuk membantu membereskan keuangan di satu gereja gitu. Dan ternyata dia mengutil. Dia mengutil. Ya, tapi ya mengutilnya kita tahu akhirnya secara personal kita ajak bicara. Kita bicara begini, apakah ada kesulitan keuangan? Gitu. Jawabannya enggak, Pak. Enggak. Sama sekali tidak. Kalau ditanya, kenapa? Ya saya senang aja. Jadi termasuk klepto, ya. Kleptomania. Tapi kalau klepto itu kan sepertinya itu memang dorongan yang intens, yang mendorong dia. Tapi kleptonya dia tidak selalu muncul gitu. Hanya saat itu, saat itu dia ingin mencuri. Padahal tidak membutuhkan. Dan yang dicuri pun juga jumlahnya tidak terlalu fantastis, biasa-biasa. Kadang-kadang saya juga bingung gitu. Ya, ini masuk kelompok mana gitu ya. Tapi ini kadang-kadang terjadi. Ya. Nah, Ibu, untuk penutupnya ini Bu ya, jadi Ibu menuliskan ada perbedaan kecenderungan kecurangan akuntansi antara individu dengan moralitas rendah dan individu dengan moralitas tinggi. Ya. Lalu Bu Santi menyimpulkan bahwa individu dengan moralitas rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan dengan individu dengan moralitas yang tinggi. Ya. Mohon dijelaskan Bu tentang konklusi yang Ibu sampaikan itu. Iya, boleh Pak. Jadi kalau dari penelitian saya ini memang ditemukan kalau moralitas rendah tadi, kalau kita bicara level tadi ya Pak. Yang pre tadi. Betul, kalau moralitas rendah itu berarti yang pre, dia takut melakukan karena takut dihukum misalkan seperti itu. Nah ternyata ketika moralitasnya rendah karena dia takut dihukum dan mungkin gitu ya, selama ini orang melakukan, kadang-kadang gini ya Pak, di perusahaan itu ketahuan nih karyawannya mencuri, tapi kadang-kadang perusahaan juga tutup mata gitu, nggak pernah lihat, sehingga karyawan yang lain akhirnya mengikuti kan ya Pak, karena nggak pernah ada punishment selama ini, nggak pernah ada hukuman gitu, ya udah saya juga jadinya mungkin jadi coba-coba seperti tadi ya Pak gitu. Nah jadi ketika seseorang ini punya moralitas rendah dan dia ngerasa nggak dihukum selama ini, maka akan memunculkan tindakan kecurangan yang tadinya mungkin nggak juga gitu, tadinya nggak berani gitu, tapi selama ini karyawan lain melakukan kecurangan nggak pernah ada sanksi gitu ya Pak. Jadi ya udah deh, saya juga jadi coba-coba. Nah kalau moralitas rendah kecenderungannya akan menjadi seperti itu gitu. Tapi kalau moralitasnya tinggi, kalau tadi kan dibilang dia sudah punya kesadaran diri, punya integritas, maka tidak dipengaruhi oleh situasi gitu ya Pak ya. Mau ada punishment, mau nggak ada punishment, dia merasa bahwa dia tetap harus berintegritas, sehingga untuk melakukan tindakan kecurangan otomatis pasti lebih kecil dibandingkan dengan seseorang yang punya moralitasnya rendah. Iya, Bu. Kurang lebih penjelasan seperti itu. Ya, kita sudah belajar banyak ya tentang apa itu kecurangan akuntansi ya. Nah, Ibu mungkin bisa menyampaikan di bagian penutup ini satu closing statement. Silakan, Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Dari hasil penelitian saya dan memang juga saya cukup concern juga Pak di bagian fraud ini, karena fraud ini tetap menjadi PR bersama
bukan hanya kita gitu, tapi buat negara kita juga masih jadi PR gitu ya Pak. Jadi mungkin saya sedikit closing begitu ya, bahwa kecurangan ini muncul karena memang bukan hanya faktor yang tadi disebutkan, bisa faktornya karena personal gitu, tapi juga karena faktor lingkungan juga begitu ya Pak, dari faktor lingkungan. Tetapi saya melihat kalau faktor lingkungan kan bicara pengendalian internal yang efektif nih supaya tidak terjadi kecurangan. Tapi kalau kita berkaca dan kita melihat berita ataupun apapun, itu kembali ke individu saya melihatnya gitu ya Pak. Jadi pentingnya integritas itu memang menjadi hal yang utama begitu ya Pak. Karena faktor individu lah, faktor personal lah yang menjadi faktor besar untuk seseorang ini mau melakukan kecurangan atau tidak. Karena kalau seseorang sudah punya integritas, mau dalam situasi apapun, dia akan secara sadar tetap berintegritas begitu dan tidak melakukan tindakan kecurangan. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat buat sahabat Maranatha. Ya, begitu ya. Terima kasih Bu Santi atas ulasan yang disampaikan, pemikiran, dan tentunya kita melakukan integritas bukan karena punishment ya atau reward ya, juga bukan karena ada ketentuan norma, tapi ada satu kesadaran yang otonom tentang diri kita, dan mungkin itu juga kadang-kadang disebut dengan spiritualitas gitu. Nah, kita akan mengakhiri, dan semoga ulasan ini menjadi berkat dimanapun saudara, para sahabat Maranatha berada. Dan izinkan saya mengakhirinya dengan doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih bahwa melalui ulasan ini kami boleh belajar tentang nilai integritas, nilai kebenaran, kejujuran. Karena itu Bapak mampukanlah kami boleh menjadi pribadi yang memiliki integritas, sehingga kami tidak akan melakukan kecurangan dimanapun dalam kondisi apapun, dan tidak melakukan pembenaran seakan-akan apa yang kami lakukan yang salah itu mempunyai alasan yang kuat. Tuhan memberkati percakapan kami, dan juga Tuhan menolong dan menyertai Ibu Santi selaku dosen dan ibu rumah tangga, dan selaku seorang istri. Tuhan memberkati setiap karya dan setiap kontribusi yang ingin dia persembahkan kepada Tuhan. Kami serahkan Bapak kehidupan setiap kami dalam kemurahan Engkau. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, dan bisa juga diakses platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 5 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.